Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi hari ini saya berada di kandang Mas Moko. Beliau itu adalah dari Dinas Peternakan Kota Salatiga. Kita mau tanya-tanya perkembangan pedet Belgian Blue, seperti apa keseruannya, tetap di kandang Harjo. Saya mau tanya tentang pedet Belgian Blue ini, Mas Moko. Ini usianya sudah berapa hari, Mas Moko? Ini baru sekitar 10 hari. Ini induannya dari Mas, jenis apa induannya, Mas? Kalau induannya ini kemungkinan itu induknya EBA terus di IB simental, kelihatannya gitu. Jadi bisa dikatakan EBA cross simental. Jadi warnanya itu metal, terusan untuk postur tubuhnya ke EBA, tapi untuk kualitas susunya cukup sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu dominan di EBA yang susunya banyak, itu enggak. Oh gitu. Ini kan hasil ibinan Mas Moko sendiri. Untuk pejantannya, Mas Moko, itu pejantan jenis apa, Mas Moko? Ini dulu pejantannya itu Bibi, namanya itu Nandana. Jadi dari BIP Lembang. Oh, Nandana. Sebetulnya itu ada berapa jenis toh, Mas, untuk pejantan itu? Ya kalau itu kurang hafal ini, Mas. Cuman kalau untuk daerah sini paling yang beredar itu Gatot Kaca dari Singosari, yang lain itu kelihatannya banyak yang dari Lembang. Itu ada Nandana, terusan Orlando, Liberal, terusan ada Denis. Nggak tahu yang lainnya, kurang paham itu. Oh gitu ya. Dan untuk perawatannya sendiri, Mas Moko, ini kan harus produksi susu ya sebenarnya. Iya. Terus kalau dikasih makan keringan kayak gitu, produksi susunya gimana, Mas Moko? Ini kan musim kemarau, Mas. Jadi sebenarnya produksi susunya induknya itu nggak seperti yang diharapkan, karena makannya kan cuman konsentrat sama jerami, nggak punya rumputnya habis. Untuk memaksimalkan produksi susu itu sebenarnya kan mutlaknya itu harus hijauan tuh, Mas. Jadi untuk hijauan kami minim nih, Mas. Jadi seadanya produksi susunya juga tidak bisa maksimal. Oh gitu. Terus untuk Mas, ini kan masih usia berapa tadi? Sekitar 10 hari. 10 hari ya, Mas ya. Terus untuk jangka waktu birahi lagi itu berapa bulan, Mas, biasanya? Untuk target saya biasanya kalau sesuai dengan SOP, kemungkinan nanti sekitar 2 bulan itu nanti induk sudah birahi lagi. Jadi maksud saya SOP itu ketika sapi melahirkan kita beri antibiotik terus vitamin, harapannya untuk pengembalian saluran reproduksinya itu biar cepat pulih. Terus nanti untuk sekitar 1 bulan lagi ketika sudah kelihatan fit, sehat induknya, itu nanti diberi obat cacing. Setelah itu nanti diimbangi beberapa vitamin yang memacu pertumbuhan saluran reproduksi agar segera birahi kembali gitu. Oh begitu. Jadi gini, Mas, biar teman-teman ini tahu untuk tanda birahi itu seperti apa, Mas? Ya pada umumnya untuk peternak itu sebenarnya sudah paham, Mas. Untuk tanda birahi itu ya seperti 3A, buah abang hangat, itu sudah umum. Begitu. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Itu kadang kan juga mengeluarkan lendir banyak, terusan pulvanya juga membengkak, terjadi tingkah lakunya itu pasti tidak seperti biasanya. Jadi kadang naik anaknya atau temennya punya tumbuh, ya seperti itu, Mas. Oh begitu. Gitu.
kadang kan ada yang diem saja mas, enggak, Ya. enggak kadang kalau peternak kurang begitu paham, tidak melihat dari apa mas ini, Vulva. ya itu kan kadang dilihat gemoh-gemoh kayak gitu mas. Iya. Sebenarnya gini mas, untuk birahi tenang itu sebenarnya tetap masih ada nampaknya mas. Mungkin dia nggak gembah-gembah, tapi dia tetap nganu, untuk tingkah lakunya itu tetap berbeda. Terkadang dia tidak mau makan, terusan kelihatan gelisah gitu. Jadi tidak cuman beler saja, nggak, biasanya walaupun dia diam itu tapi tetap menampakkan tanda-tanda birahi yang lainnya gitu. Oh begitu. Ini mas, untuk masa-masa birahi yang baik, maksud saya gini mas, untuk usia si pedet ini kan kadang 2 bulan sudah minta IB gitu ya mas ya. Yeah. Untuk yang lebih bagus memaksimalkan pertumbuhan pedet untuk di IB lagi itu harus usia berapa mas? Usia dari melahirkan. Gini mas, kalau sapi itu sebenarnya dari perawatan. Jadi misalkan perawatannya bagus, ketika di umur 2 bulan itu sudah minta birahi, itu nggak apa-apa mas. Jadi tetap kita sontek. Terusan kalau bagus kan nanti sambil menyusui. Walaupun beberapa sapi itu ketika dia mulai bunting itu produksi susunya tetap menurun. Nah itu kalau untuk Eba itu kelihatannya nggak terlalu menurun banget, dia sampai usia 7 bulan kebuntingan itu masih berproduksi. Tapi di beberapa sapi potong ketika sapi itu udah mulai bunting itu biasanya ini mas, udah mulai menurun produksi susunya. Jadi mulai di usia 2 bulan ketika kita IB untuk sapi potong yaitu bisa sambil mulai dikenalkan konsentrat untuk pedetnya itu mas. Jadi nanti misalkan nanti di usia kebuntingan 2 bulan, kalau udah jadi 2 bulan atau 3 bulan, otomatis kan pedetnya itu udah di usia 5 bulanan lah. Di usia 5 bulanan itu kan udah mulai banyak konsumsi konsentratnya, jadi itu nggak masalah menurut saya mas. Jadi penyusutan pedet itu nggak seberapa, tetap berkembang dengan sesuai dengan umurnya gitu. Jadi tergantung perawatan juga ya mas. Tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus, misal usia 2 bulan pun di IB juga tidak apa-apa. Kalau perawatannya bagus, otomatis kan nanti kesuburan dari kandungannya itu juga bagus mas. Jadi harapannya itu nanti di B1 kali aja udah jadi. Ya misalkan nggak jadi ya diulang, istilahnya nggak terlalu sering lah. Oh gitu. Terus untuk mengasih apa mas, biar si pedet ini menyusui mas, kan ada yang apa ya mas ya, pedet itu disendirikan biar kalau menyusui itu 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Iya. Kalau ini kok dilepas begitu, apa nafsu menyusunya bisa berkurang enggak mas seperti itu? Ini kan untuk sapi potong. Kalau untuk sapi potong itu lebih baik kalau saya yaitu tetap bersama induknya mas, tidak seperti sapi perah. Sapi perah itu kenapa kok sendirikan, karena kan hasil dari sapi perah itu ya susunya. Jadi ketika nanti pedetnya nggak dicancang, itu nanti kan malah ini susunya banyak dikonsumsi pedet. Jadi hasilnya pak taninya nanti sedih gitu mas gitu. Tapi untuk sapi potong kita lepas, tapi nanti udah mulai usia mungkin 4 bulanan itu mungkin udah mulai kami latih kasih tali mas. Jadi ketika kasih tali, tapi harapannya tetap biar masih nusu, tetap kita tali, kita dekatan dengan induknya. Jadi nggak merepotkan harus dicancang, terus nggak merepotkan ketika nanti menyusui esok sama sore melepas nyancang lagi, itu kan nggak repot kalau ditali di sebelahan sama induknya. Oh gitu mas.
Eh, terus untuk melatih si pedet sendiri Mas, itu di usia berapa tadi untuk melatih komboran atau 2 bulan itu sudah mulai dikenalkan komboran atau hijauan seperti itu Mas? Untuk di sini Mas, itu kan ketika melatihnya itu kan sebenarnya enggak, kita harus memberi secara sendirian tuh enggak, karena dia bareng ibunya. Nanti itu otomatis kalau udah mau makan dia kok nusuk induknya masih kelihatan rasanya masih lapar, dia otomatis kayak ini Mas, mulai melatih instingnya sendiri itu untuk bagaimana caranya itu biar kenyang. Pasti dia akan mulai istilah Jawanya itu mucui, terus berlatih makan sentrat yang dimakan induknya gitu Mas. Oh begitu. Terima kasih untuk waktunya atas penjelasan Mas Moko tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bagi saya juga untuk semangat beternaknya semakin tambah semangat. Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Moko. Sembah nuwun.